Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Ustazah harap kakak-kakak tidak pada bosan untuk terus belajar dari rumah. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari pembelajaran PAI dengan materi Aku anak soleh, jujur, dan amanah. Sebelum belajar berdoa ya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى. Oke, kita masuk di materi sikap terpuji dalam diri. Kita buka surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ayat ini atau arti yang Ustazah telah bacakan ini menjelaskan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti saat itu kita harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perintah berlaku jujur tersirat pada kalimat terakhir yang berbunyi, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, maksud ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita berlaku jujur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur atau yang benar. Nah, masuk di dalam materi kita. Jujur berakhlak mulia dengan berperilaku jujur serta amanah. Nah, kita tahu jujur adalah tindakan yang kita lakukan sesuai kenyataan. Jadi, jujur berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan jujur berarti sesuai dengan kenyataan tanpa kita menambah atau mengurangi perbuatan yang kita lakukan atau perkataan yang kita lantunkan kepada teman kita, saudara-saudara kita. Oke, kita masuk di contoh dari tindakan jujur. Coba kita perhatikan, kakak Latifah sedang mengerjakan soal ujian. Ia kesulitan dalam mengerjakan satu soal. Ia pernah membaca materi tentang soal tersebut di buku. Waktu ujian tinggal 10 menit, tetapi Latifah kemudian berusaha selalu mengingat materi yang telah dipelajarinya. Walaupun merasa kesulitan mengerjakan soal, Latifah tidak berbuat curang dengan menyontek. Ia senang jika menerima hasil usahanya sendiri. Jadi, Latifah telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berperilaku jujur. Jadi, kakak-kakak sekalian, alangkah baiknya ketika kita ujian kita harus berusaha dan mengerjakan dengan tindakan yang jujur. Selanjutnya kita masuk di materi amanah. Kita tahu bahwasanya amanah artinya kepercayaan. Berperilaku menjaga amanah berarti kita menjaga yang harus dijaga. Perilaku amanah juga dapat dikatakan sebagai menjaga sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Amanah termasuk perilaku terpuji. Jadi sikap amanah termasuk salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana contohnya perilaku amanah dengan berdakwah. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam selama hidupnya. Beliau menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Nah, itu adalah suatu amanah yang diberikan. Nah, kalau amanah terhadap guru kepada anak-anak kayak gimana? Atau anak-anak melaksanakan amanah dari gurunya. Ketika gurunya memberikan dia tugas PR untuk dikerjakan di rumah, berarti si anak murid ini harus melaksanakan di rumah juga. Sebagaimana hadis dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya kita sendiri misalnya. Jadi di sini maksudnya hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia merupakan pemimpin. Jadi bukan pada saat kita menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin regu baru disebut pemimpin, tetapi setiap manusia itu merupakan pemimpin untuk dirinya sendiri, dan pemimpin itu akan suatu hari pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oke, kita masuk di contoh dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala berarti kita melaksanakan ibadah yang telah diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta manusia dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dan selalu menaati amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Lanjut, yang kedua, menjaga amanah orang lain. Menjaga amanah orang lain berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Contohnya, seperti ketika kita meminjam pensil kepada teman kita, berarti itu ya kita diberikan amanah untuk menjaganya, untuk memakainya dengan baik. Setelah kita memakainya, kita harus mengembalikannya ke kakak-kakak tanpa harus merusak pensil teman kita dan tidak mengembalikannya. Selanjutnya, berperilaku amanah terhadap diri sendiri. Selain menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan amanah orang lain, kakak-kakak hendaknya menjaga amanah terhadap diri sendiri. Menjaga amanah terhadap diri sendiri berarti menjaga segala sesuatu yang ada dalam dirimu. Tindakan yang dapat kamu lakukan antara lain misalnya, contohnya, menjaga amanah diri sendiri dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Kita tahu sekarang itu lagi musimnya penyakit virus corona. Nah, kita itu harus menjaga kebersihan, makan yang teratur, setiap pagi dan sore mandi dengan bersih, menggosok gigi, memotong kuku, dan rajin berolahraga agar tubuh kita sehat dan bersih. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah kerjakan halaman 40 bagian A, B, dan C. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.